Saya Rista Suestika akan berbagi informasi seputar financial fitness karyawan di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonomik. Ini adalah impian semua orang yang memiliki pendapatan seorang karyawan pengen keuangannya sehat. Kita mesti tahu dulu, financial fitness itu apa sih? Artinya keuangan yang sehat. Bagaimana mencapai keuangan yang sehat dengan gaji seorang karyawan? Seperti yang kita ketahui bahwa gaji seorang karyawan sudah pasti di atas UMR ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, kita bukan berbicara tentang seberapa besar atau seberapa kecil pendapatan, yang penting harus kita atur. Bagaimana pola pengaturannya? Satu, harus skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita list dulu. Pengeluaran-pengeluaran kita itu setiap bulannya kemana sih? Berapa yang kita butuhkan setiap bulannya? Nah, dari sana akan ketahuan berapa pendapatan yang kita miliki itu sebenarnya cukup nggak untuk membiayai kehidupan kita. Kalau ternyata tidak cukup, artinya keuangan kita belum sehat. Nah, bagaimana sih agar dengan gaji seorang karyawan ini kita tetap bisa sehat keuangan? Yuk dicek dulu yang pertama, dicek dulu kondisi kesehatan keuangannya. Agar kita tahu untuk memulai merencanakan keuangannya startnya dari mana. Awalnya dari mana? Apa dulu yang harus kita benerin agar gaji karyawan ini tetap bisa sehat? Dengan ada kondisi pandemi seperti ini bisa dipahami gitu ya, banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang saat ini juga pendapatannya masih berkurang. Ada yang berkurang 50%, 75%, 20% gitu ya, banyak sekali yang mengalaminya. Terus apa yang harus kita lakukan? Tadi mentalnya jangan dulu langsung drop. Banyak jalan menuju Roma, artinya yang harus kita lakukan, yuk bersyukur dulu karena kita masih diberikan kesehatan, kemudian coba dicek lagi kondisi keuangannya. Siapa tahu ada pengeluaran-pengeluaran yang biasa kita keluarkan setiap bulannya itu tidak terlalu penting, artinya bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan. Dan kemudian kita buat budgeting ulang lagi berdasarkan pendapatan yang ada saat ini. Nah, kalau memang ternyata masih kurang, coba cek ada nggak aset-aset yang bisa kita likuidkan untuk menambah agar kita tetap berjalan kehidupannya. Oke, kalau misalnya memang tidak ada, mau tidak mau kita harus melihat peluang usaha untuk melakukan perencanaan keuangan. Di dalam berencana hal ini bisa diantisipasi kalau dari awal kita melakukan perencanaan keuangan. Di dalam merencanakan keuangan itu ada pos atau anggaran untuk dana darurat. Jadi ketika kondisi pandemi seperti ini, kita masih bisa tetap dengan gaya hidup yang sama. Nah, kalau masalahnya dari awal kita tidak merencanakan keuangan, otomatis dengan kondisi kritis seperti ini, ada pandemi seperti ini, darurat keuangan kita. Gaya hidup berarti kan kita generalisasi dengan pendapatan ya. Sudah pasti gaya hidupnya harus disesuaikan dengan kantongnya. Berapa pendapatannya, maka pengeluarannya juga harus mengikuti dari pendapatan tersebut. Jangan pengeluarannya malah lebih besar daripada pendapatan. Itu baru disebut dengan sehat. Artinya pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Dan dikatakan sehat juga harus tahu ya, ada anggarannya, artinya sudah dibuat sistem budgeting keuangannya, kemudian punya dana daruratnya. Ini penting banget, kalau kita nggak punya dana darurat banyak sekali efek yang bisa mengganggu atau merusak keuangan kita. Kemudian harus juga berhitung mengenai hutang produktif dan hutang konsumtifnya. Kemudian kita juga punya mitigasi resikonya. Baru ketika ada di posisi ini maka keuangan kita udah bisa dikatakan sehat dan aman. Jadi untuk ini dulu, aman dulu.
kalau ngomongin tentang dana darurat, bahwa dana darurat ini adalah sebuah dana yang kita cadangkan kalau terjadi resiko dalam kehidupan kita. Karena resiko itu bisa hadirnya kapan saja, di mana saja, dan semua orang bisa mengalami yang namanya resiko. Tapi ketika resiko itu hadir dalam kehidupan kita, berpotensi merusak keuangan kita dalam skala besar. Kalau ngomongin berapa sih idealnya seorang karyawan itu memiliki dana darurat? Sebenarnya bukan berbicara status dia karyawan atau tidak. Tapi berbicara dia statusnya single, menikah dengan punya putra putri. Cara menghitung untuk dana darurat. Kalau dia single 6 kali dari pengeluaran. Kalau dia sudah berkeluarga tapi belum memiliki putra putri 9 kali dari pengeluaran. Kalau misalnya sudah menikah dan memiliki putra putri 12 kali dari pengeluaran. Tapi boleh nggak kita menghitungnya dari pendapatan? Karena biasanya pengeluaran lebih besar atau sama besar dengan pendapatan. Boleh-boleh aja. Tidak ada larangan, tidak ada yang wah nggak boleh nih, enggak. Sesuai dengan kenyamanan kita. Tapi mesti ingat, tujuan keuangan kita bukan hanya dana darurat, tapi ada tujuan-tujuan lain yang harus segera kita wujudkan. Kalau memang saat ini memang kemampuannya hanya 6 kali dari pengeluaran, 9 kali dari pengeluaran, atau 12 kali dari pengeluaran, enggak apa-apa. Paling tidak ketika terjadi resiko 6 kali, 12 kali, 9 kali, artinya kita bisa bertahan dengan kondisi gaya hidup yang sama. Ini bagus banget pertanyaannya. Karena sebagai seorang perencana keuangan, saya selalu bilang, nahan rindu itu berat. Tapi bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya. Apalagi dengan kondisi kayak gini, tahu-tahu pendapatan hilang, tahu-tahu pendapatan berkurang. Jadi udah waktunya kita juga punya pendapatan-pendapatan lain. Di mana ada pendapatan yang fix memang kita terima setiap bulannya gitu ya. Karena kita memang bekerjanya fix gitu setiap bulan. Nah kemudian ada juga pendapatan dari bisnis, ada pendapatan dari investasi. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk menambah sumber pendapatan kita. Jadi jangan hanya satu pendapatan saja. Nah, untuk menambah pekerjaan sudah pasti mesti di kantornya dari jam 8 adalah seorang karyawan kan kita kerjanya dari Senin sampai Jumat dan ada jam kantornya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Artinya kamu nggak boleh ngambil kerjaan di jam seperti itu dari jam 8 sampai jam 5. Kenapa? Karena main job kita dibayar oleh sebuah perusahaan untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5. After itu baru kita bisa mengambil pekerjaannya atau pekerjaan tambahan atau bisa di Sabtu Minggu. Tapi mesti dilihat lagi kondisi kita sebenarnya mampu atau enggak. Karena biasanya banyak sekali alasan, aduh udah capek banget dari Senin sampai Jumat udah kerja, pulangnya malam, mau ngapain lagi gitu. Tapi kalau kita hanya berkeluh kesah dengan keadaan, maka yang keluar adalah keluh kesah. Tapi kalau kita berfokus pada solusi, maka jalan keluar yang akan keluar. Nah, banyak sekali loh seorang karyawan terjebak dengan hutang, baik hutang konsumtif maupun hutang produktif. Nah, contoh time konsumtif ini karena ya lingkungan sih gitu ya. Banyak sekali untuk nongkrong, me time gitu ya. Yang tidak pernah dianggarkan sama sekali akhirnya meledak deh gitu ya. Ada juga yang hutang produktif. Sebenarnya aku ngambil KPR series gitu. Iya, tapi tidak pernah diperhitungkan apakah kedepannya nanti masih bisa melakukan pembayaran atau tidak. Nah, tipsnya seperti apa gitu ya. 1, kita mesti punya financial self awareness. Artinya kita punya kesadaran dulu bahwa 1, mendapatkan penghasilan itu tidak mudah. Membarter waktu, tenaga, emosi, marah dengan sejumlah uang yang ditransfer ke rekening setiap bulannya. Gitu ya. Nah artinya kalau kita sudah punya financial self awareness, kita akan mengukur kemampuan kita. Contoh misalnya, aku pendapatannya 5 juta. Aku pengen beli motor 3 juta. Setiap bulannya berhutang, kira-kira masuk di akal nggak? Masih bisa bertahan nggak dengan 2 jutanya? Nah jadi kita harus menghitung realitanya. Ya, jangan menggampangkan, gampang nanti bisa nyari tambahan. Kalau Anda capek dari kerja Senin sampai Jumat, kemudian sampai malam, gimana Anda untuk mencari tambahan? Ya artinya tumbuhin dulu financial self awareness-nya. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap gampang semuanya. Ketika itu udah tumbuh, udah sadar bahwa mencari uang itu tidak mudah dan ada resikonya, yuk lakukan sistem budgetingnya. Dibuat kemana sih maunya setiap bulan uang ini akan dikeluarkan. Boleh nggak ada budget me time? Boleh. Boleh nggak ada budget ngasih orang tua? Boleh.
Boleh nggak ada budget untuk makan di luar? Boleh. Boleh nggak untuk berinvestasi? Boleh. Karena merencanakan keuangan itu bebas. Yang penting kamu nyaman dan uangnya ada. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah sadar dulu mencari uang itu tidak mudah, kemudian langsung dianggarkan. Dan menganggarkannya juga harus sesuai dengan kenyamanan kita. Kalau tidak nyaman berarti ada yang salah dalam proses kita menganggarkan keuangan kita tadi. Buat teman-teman yang saat ini seorang employee atau seorang karyawan, yuk jangan hanya bertahan dengan satu pendapatan. Karena seperti yang saya bilang di awal, bertahan dengan satu pendapatan itu sangat luar biasa susahnya. Kenapa? Karena pendapatan itu kita dapatkan pada saat masa produktif. Kalau hanya Anda terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya nggak pernah ada, maka Anda akan kehilangan waktu. Karena waktu itu adalah uang. Jadi secepatnya Anda harus melakukan perencanaan keuangan dan menambah sumber pendapatan agar segera terwujud keuangan kita.